Guys, hari ini gue mau klarifikasi juga, ada sempat pemberitaan di luar yang menggunakan investasi bodong atas nama gue. Di sini itu merupakan bukan gue, ya. Sekali lagi ini adalah bukan gue. Kalian bisa lihat di layar juga. Nah, ini berada di Telegram juga. Gue mendapatkan informasi dari pasangan gue yang ada orang nge-DM ke dia, ya, ngasih tahu bahwa nama gue dicatut ya sama orang lain, ya, untuk menggunakan investasi bodong ini, gitu ya. Nah, sekali lagi ini bukanlah gue. Kenapa? Karena gue aja, kalau kalian ngikutin gue, pernah nggak sih gue ngejanjiin lo keuntungan? Jawabannya lah, gue nggak pernah ngejanjiin lo keuntungan. Makanya gue selalu taruh disclaimer di situ, Pak. Apa namanya, disclaimer entah tertulis, disclaimer mulut, itu. Tujuannya apa? Untuk memberitahu investasi itu pasti ada resiko. Nggak ada yang keuntungan pasti kayak gitu. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi gua bahwa ini bukan gua, kalian yang sempat tadinya ada intensi mau ke situ, nggak jadi deh, mendingan nggak usah gitu. Dan gue juga di sini melihat bahwa sebenarnya tidak hanya gue yang dilibatkan di sini, tapi melainkan pihak dari bibit.id juga gitu ya. Nah, di sini karena melibatkan mereka, gue coba komunikasi sama petinggi mereka ya. Dan setelah gue coba komunikasi sama petinggi mereka dari bibit.id ya, dan ternyata beliau itu juga memberitahu ke gue bahwa banyak terjadi kasus seperti ini juga sebelum-sebelumnya, dan bahkan sempat udah di-report ya, dan udah masuk ke berita juga ya, beritanya gue tampilin juga di sini. Nah, sekarang masih ada lagi ya gitu, tapi yang penting gue udah bantu report, dan gue minta tolong untuk ya, karyawannya untuk ini aja lah, nge-report akun seperti ini, karena kan di satu sisi akan menjelekkan nama bibit sendiri dan juga nama gue gitu. Jadi gue langsung lapor sama atasannya aja, sama si levelnya. Ya, jadi di situ si levelnya bilang seperti itu. Jadi di sini gue bisa lihat bahwa sebenarnya bibit itu tuh sepeduli itu sama si nasabah gitu ya, sama investor juga. Bahwa tidak hanya kayak oh ya udah memang banyak investasi bodong, tetapi juga di sini bakal di-report ke OJK juga nantinya seperti itu. Jadi membantu. Tetapi lagi-lagi guys, di sini investasi semacam ini ya, lewat Telegram lah gitu ya, dengan titipan dana entah apa modusnya, itu tuh banyak dan akan selalu ada. Kita ya, misalkan gua gitu ya, itu hanya bisa nge-report, bakal mungkin ngasih tahu ke OJK atau mungkin ke yang berwenang gitu kan di situ. Tapi semua balik lagi kepada diri kita sendiri. Beberapa kali di channel gua itu selalu mengajarkan menghindari investasi bodong. Ciri-cirinya seperti apa? Ya, pokoknya detail-detailnya seperti apa. Supaya apa? Supaya kalian terhindar dari hal-hal seperti ini. Karena kasihan juga kepada kalian. Gue ngerti juga ini pasti uang kerja keras kalian dan lain sebagainya. Makanya daripada itu, gue mengingatkan ke sobat investor semua untuk berhati-hati dalam berinvestasi. Karena kalau kalian tidak berhati-hati, orang-orang semacam ini bisa menyalahgunakan nama orang lain, bisa nama institusi, ya kan? Nah, kalian itu harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan finansial yang cukup. Makanya gue selalu ngomong beberapa kali tuh soal investasi bodong, supaya banyak orang yang terhindar dari situ. Gue bisa, lu juga bisa. Sekali lagi di sini gue tegaskan bahwa ini bukanlah gue juga ya. Jadi kalau misalkan ada pemberitaan atau apa, ini adalah bukan gue gitu ya. Ya logikanya ngapain sih kalau misalkan gue pakai kayak gitu? Gue setiap konten gue aja pakai disclaimer. Ngapain gue pakai disclaimer kalau misalkan ngejanjiin keuntungan kayak gitu? Kan nggak masuk akal. Itu satu udah nggak masuk akal, Pak. Gitu loh. Kalau misalkan udah investasi bodong itu ngapain pakai disclaimer gitu. Sedangkan gue di mayoritas video gue udah pakai disclaimer. Kecuali dulu banget ya. Tapi sekarang udah pakai disclaimer terus gitu loh. Ya itu kan artinya gue tidak terlibat dalam di situ. Kedua, gue nggak punya Telegram. Jadi nggak mungkin juga gue mau inin ke kalian gitu loh. Ketiga, gue aja udah berapa kali, lu bisa cek deh videonya di gue.
ngomongin soal investasi bodong, ciri-cirinya mereka seperti apa, sampai investasi bodong terbesar di dunia aja gue bongkar. Masa gue tiba-tiba terlibat, kan nggak masuk akal juga. Lagian buat apa sih harta haram kayak gitu? Ya lu merasa duit lo kaya kali, mungkin ya gitu. Ada orang yang merasa pakai duit itu jadi kaya. Atau itu kan duitnya nggak berkah, Pak. Duit nggak berkah, ujung-ujungnya kebakar juga. Mau itu 100 miliar juga itu bakal kebakar, Pak. Duit nggak halal kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin lah gue kayak ke situ gitu loh. Gue juga maksudnya even gue pengen dapat cuan dan lain sebagainya, nggak pakai cara-cara kayak gitu, ngapain gitu. Kalau gue pakai cara-cara kayak gitu, ngapain jadi content creator gitu loh. Kan kayak gitu, maksud gue kayak ini bukanlah gue, guys. Dan berdasarkan di sini juga informasi dari korban juga, bahwa ternyata modusnya itu ya seperti itu, menawarkan keuntungan juga, ya menjanjikan keuntungan, terus habis itu ternyata pas mau penarikan dana, ya mereka minta PIN-nya ya, atau kayak konfirmasi PIN lah gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di situ. Itu nanti ujung-ujungnya telegramnya bakal dimasukin dan dihack gitu. Jadi hati-hati guys, kalau kayak gini itu kalian harus lebih cermat lagi. Gua hanya bisa di sini membantu untuk report lah, untuk berusaha untuk komunikasi dengan petingginya lah. Kebetulan kan gue kenal juga sama petinggi di bibit.id gitu kan. Nah, jadi gue bisa komunikasi, tapi semua balik lagi kepada benteng diri sendiri. Ya. Jadi kalau lu punya benteng yang kuat, mau misalkan orang masuk kayak apa, itu nggak akan masuk, Pak. Karena satu dibunuh, banyak investasi bodong yang lain gitu loh. Jadi sambil kita berusaha gua juga berusaha untuk menghilangkan itu. Nah, tapi dari kalian juga untuk membentengi diri supaya hal-hal ini terhindar. Mudah-mudahan klarifikasi ini dapat memperjelas pemberitaan-pemberitaan yang ada. Terima kasih guys, itu aja. Sampai jumpa.